Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Sumpah Pemuda Bukti Nyata Kalau Kita dan Malaysia sama sekali bukan serumpun. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Ini video dari Irman Nur Channel ya. Jangan lupa didukung juga dengan cara like, subscribe. Satu, anak Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum saudara sebangsa sekumpul darah. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, bibit atau cikal bakal kita sebagai bangsa berasal dari sana. Dan saya mohon maaf kalau video ini terlambat munculnya karena kesibukan saya dalam pekerjaan luar biasa kali ini. Dan tadi pagi saya hanya sempat membuat satu video yang menanggapi kelolosan Indonesia ke Piala Asia U17 yang mengikuti jejak tim senior yang sudah lolos otomatis karena kita lolos ke ronde ketiga pra Piala Dunia Zona Asia, dan juga tim U19 asuhan di Indra Safri juga lolos sebagai juara grup ke Piala Asia 2025 nanti. Karena itu yang Sumpah Pemuda ini baru sekarang bisa saya sampaikan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ini menjadi cikal bakal kita sebagai bangsa. Berawal dari sebuah kesadaran. Ya, kita bukan bangsa yang terbentuk dengan sendirinya. Ya, sebagaimana terjadi di alam. Ya, misalnya kepada makhluk-makhluk non manusia itu seperti itu. Mereka tidak membentuk diri sebagai bangsa, tapi terbentuk dengan sendirinya, singa dengan singa, monyet dengan monyet, kera dengan kera gitu. Dan kalaupun mereka membuat koloni itu terbentuk secara alami, gitu. Bukan berasal dari kesadaran. Tapi kita Indonesia ini dengan Sumpah Pemuda ini adalah satu mungkin ya dari sedikit bangsa di dunia yang terbentuk dengan kesadaran bahwa kita manusia itu semuanya setara. Kita yang beribu suku bangsa, ribuan pulau, perbedaan budaya, adat, dan agama disatukan dalam satu kesadaran intelektualitas oleh para pemuda ini menjadi sebuah bangsa. Sebagaimana teks tadi kita dengarkan. Itulah kita Indonesia. Ya, saya nggak tahu ya bangsa mana lagi yang lain yang seperti kita dibentuk dari kesadaran bersama bahwa kita itu satu bangsa yang tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan etnisitas, tidak berasal dari kesamaan warna kulit dan yang lain-lain, kategori fisik, kategori makhluk alam gitu. Tetapi kita ini bangsa yang didirikan atas satu kesadaran bahwa kita itu satu bangsa. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gitu ya. Ini yang membedakan kita dengan tetangga kita. Ya. Malaysia. Yang selalu merasa lebih kelas, lebih tinggi dari kita. Mereka bangsa yang terbentuk sebagaimana ya makhluk-makhluk non-manusia lainnya. Ya Melayu gitu ya. Cina, ya India, bangsa asli gitu. Bukan dibentuk dengan proses kesadaran seperti kita. Dan ini juga sebenarnya yang mendasari video saya awal-awalnya viral, sehingga kemudian channel YouTube ini berkembang juga dari situ. Awalnya dari komentar orang Malaysia yang pertama melecehkan Bhinneka Tunggal Ika yang dia sebut cuma laungan kosong, video ini. Bhinneka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya.
Identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas Sumpah yang dia sebut cuma lowongan kosong video ini. Bhinneka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya. Identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas kami yang utama itu adalah saya orang Indonesia. Ya, semua kamu tanya ke orang Indonesia ini, kami orang Indonesia dulu. Etnis nggak begitu perlu. Setelah itu baru saya orang Indonesia suku Gayo. Saya orang Gayo. Ya. Kamu tanya orang Bali sama, saya orang Indonesia suku Bali. Orang Jawa saya orang Indonesia suku Jawa. Orang Bugis saya orang Indonesia suku Bugis. Ya. Orang Kahayan saya orang Indonesia suku Kahayan katanya. Enggak kayak kalian. Dan satu, ya, yang tidak dulu disadari oleh pemimpin kalian dan yang visi jauh pemimpin kami terkait itu tadi, kalian memilih menjadi bangsa yang tetap menempel kepada akar lama Inggris itu, okulasi di sana. Sementara kami menanam pohon yang baru. Yang tidak disadari oleh pemimpin kalian, tunas okulasi yang kecil itu tidak mampu memberi nutrisi kepada akar pohon yang besar peninggalan Inggris itu. Sehingga perlahan-lahan akar pohon kalian itu membusuk. Akar pohon yang besar itu. Itulah yang sekarang itu menjadi potensi kalian, rasisme konflik horizontal antara Cina, India, dan kalian sendiri. Dan juga Sumpah Pemuda ini yang mereka rendahkan karena menurut mereka tidak berhak orang kita atau pemuda-pemuda kita dulu untuk mendirikan bangsa. Harusnya karena tanah ini milik raja-raja, itu harusnya ditanyakan dulu kepada raja-raja. Kenapa kita bisa seperti itu? Dari Sumpah Pemuda tadi, cikal bakalnya dari Sumpah Pemuda tadi, itu yang kemudian melatari pidato dari Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh
merinding ini kalau dengar apa pidatonya Bung Tomo ini ya. Untuk disuarakan kepadamu. Tuntutan itu Inilah yang membakar semangat rakyat Indonesia. bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah Bukti catatan kalau kita melawan penjajah. selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, kemudian kita bandingkan dengan pidato dari kakeknya TMJ ini. Apa katanya? Orang mesti tahu, hati-hati tahu, Malaysia itu jangan dibuat main-main. One the British go, if I Penakut British I ini go. Saya nak independen, nak senang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita Minta minta merdeka kita nak Malaysia. independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh mengentam kalau musuh datang? Mundur British. Ini lagi, kalau saya British, saya kata, I go. Soon I move, somebody else coming. Now don't forget and mark my word. That I can tell you. You want the British go? If I British, I go. Then what will happen? Next, somebody will coming. Then you talk about the Japanese. I've been 3.5 years under them. I know. And this is for the future who have 99% worse. That I can tell you and promise you. Dan inilah seperti yang saya katakan di video yang viral dulu itu juga. Itu yang membedakan bangsa yang ditumbuhkan dari biji, dirawat baik-baik, seperti pohon gitu, dengan bangsa okulasi. Ya, di awalnya mereka itu berbuah, hebat gitu loh Pak. Tetapi akhir-akhirnya ya rungkat. Yang udah mulai kelihatan sekarang ini kita lihat di sepak bola. Hasil dari bangsa yang dibentuk seperti kita ini. Ya kita mungkin sempat jatuh, sempat mengalami berbagai tantangan. Tapi pada akhirnya kita bangkit. Jati diri kita itu kelihatan. Ya ini kita lihat di Piala Asia. Ya. Pidato Bung Tomo seperti ini hasilnya kita lihat. Dan pidato dari kakeknya TMJ, Teguh Mahkota Johor ini hasilnya seperti ini. Pilot. Ya, Gagal jadi, semua. Seperti itulah. Kita lihat ya. Bangsa yang tumbuh, berdiri dan membesar dengan kesadaran, dengan bangsa yang tumbuh begitu saja, sebagaimana makhluk-makhluk non-manusia. Hasilnya seperti itu. Kita itu tumbuh besar dengan realitas, mereka tumbuh besar dengan hayalan. Sejarah-sejarah kita berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya, mereka itu berdasarkan dongeng-dongeng dan imajinasi delusional. Alam layu. Ya, jadi demikian video kali ini dari saya, tidak perlu banyak-banyak. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Winwan Nur Seno. Oke, pada intinya
pembentukan Indonesia dan negara Malaysia ini jelas jauh berbeda sekali ya. Indonesia terbentuk memang benar apakah Win Wanur tadi ya, Indonesia terbentuk atas dasar kebersamaan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Indonesia itu bukan satu suku saja ya, tetapi banyak banget suku-suku yang berbeda. Nah, dari banyaknya perbedaan inilah mereka itu bersatu dalam satu kebersamaan untuk membentuk satu bangsa, satu negara yang dinamai Indonesia. Inilah yang dimaksud oleh Bang Win Wanur Channel. Tentunya hal ini berbeda dengan Malaysia, yang menurut sejarah Malaysia terbentuk dan merdeka itu karena hasil dari negosiasi dengan British, tidak dengan cara peperangan. Di Malaysia jelas kemerdekaan yang seperti ini tentunya masih tidak lepas dengan pihak British sebagai pihak penjajah, sebagai pihak yang menyetujui kalau Malaysia ini merdeka. Tentunya tidak lepas 100%. Inilah, dan ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia merdeka memang benar-benar lepas. Indonesia berdiri sendiri atas dasar kebersamaan dari bermacam-macam perbedaan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.